PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Hai teman-teman, burung yang rapat, jangan beri kesempatan mengembangkan permainan. Tekan terus, ayo. Juragan Sinpai. Abdi, sini kau. Wah, seru sekali Juragan. Bagaimana? Di rumah Sabanu, pertarungan sudah berlangsung. Iya. Seru banget Juragan. Mereka bertarung di dalam rumah. Danti dan Suli dikeroyok oleh Bingar dan anak buahnya. Bagus. 2 orang gadis temannya Anjani itu sebentar lagi akan bisa diringkus oleh Bingar dan anak buahnya. Iya Juragan, pasti mereka yang kalah. Lalu di sini bagaimana Juragan? Apakah Anjani sudah datang? Belum. Mungkin sebentar lagi. Sebab si Dodet sudah memberi laporan bahwa Anjani sudah keluar dari penginapan dan berkelebat dengan cepat menuju ke sini. Kalau begitu, tidak akan lama lagi Anjani pasti sudah akan tiba di sini, Juragan. Iya. Juragan, itu si Dodet, Juragan. Dodet, cepat sini kau. Beres, Juragan. Sudah datang? Sudah. Anjani sudah datang, Juragan. Dia sudah melompat pagar tembok dan berada di dalam, langsung melompat ke atas genteng. Jadi sekarang Anjani sudah berada di atas genteng? Sudah, Juragan. Baik, segera diserang. Tapi kalian harus pura-pura tidak tahu. Artinya jangan kelihatan kalau kalian sudah tahu dia akan datang. Baik, Juragan. Kami akan bersikap seperti biasa saja, melakukan perondaan. Lalu kepergok tidak sengaja dengan dia. Iya, nanti aku juga akan berpura-pura panik mendengar suara ribut-ribut. Lalu aku keluar dan bertanya kepada kalian apa yang terjadi. Baik, Juragan. Segera kami lakukan. Ayo, Dit. Kita jalan. Jalan? Pura-pura saja. Pura-pura sedang meronda? Jangan seperti yang sedang meronda. Lalu? Biasa saja. Seperti 2 orang anak muda yang baru pulang dari melancong. Ya, baik. Baru minum 2 kendi saja kau sudah mabuk. Kau juga. Oh tidak, aku tidak mabuk. Aku juga tidak mabuk. Tidak. Jangan takut. Apa? Uangku masih banyak. Nanti kita beli 10 kendi lagi ya. Malam ini malam keberuntungan. Main kartu menang terus. Semua lawan kita uangnya habis. Ludes kita kuras. Aku sudah melihat dia. Siapa? Anjani. Dia sedang mendekam di atas genteng. Di sana. Mana? Itu. Di sana. Aku tidak melihatnya. Makanya harus rajin belajar ilmu silat. Nanti kau bisa melihat dengan tajam meskipun dalam keadaan gelap. Ya. Ayo, kita pura-pura mabuk lagi. Ya, baik. Kemana kita sekarang? Rumah si Darini, janda muda yang montok. Yang rumahnya di depan pasar itu. Alah, si Darini gembrot. Mendingan si Rahmi bahenol. Anjani bergerak. Nampaknya dia mau turun. Kalau dia menyerang kita, bagaimana? Lari. Iya. Lari sambil berteriak-teriak supaya jadi ribut. Iya benar. Biar didengar oleh si tongkat siluman dengan anak buahnya. Mereka sudah tahu. Tongkat siluman dengan anak buahnya. Orang-orang yang berilmu tinggi. Iya memang mereka berilmu tinggi. Mereka sudah bisa melihat Anjani yang bergerak di atas genteng. Tapi mereka diam saja.
menunggu saat yang tepat untuk meringkus Anjani. Nah, kalau begitu, untuk apa kita pura-pura ketakutan, lari sambil berteriak-teriak? Untuk menimbulkan kesan kepada Anjani bahwa kedatangannya belum diketahui oleh kita. Oh, begitu. Iya, baiklah. Ayo, kita pura-pura mabuk lagi. Iya, Sambil nyanyi-nyanyi. La la la, hatiku ada di kuburan. jantung hatiku ada di Di mana jantung hatiku? Jantung hatiku ada di kuburan. Aku rindu. Siapa kau? Hantu. Jangan ribut-ribut. Jawab. Yang mana ruangan Juragan Simpai? Maling. 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 Aku bukan maling. Tolong, ada maling. Aku disangka maling. Dua orang itu lari sambil berteriak-teriak. Bahaya. Teriakan mereka bisa mengundang banyak orang datang ke sini. Maling. Itu. Benar kata orang-orang datang ke sini. Mana malingnya, mana? Maling itu. Aku bukan maling. Iya, aku perempuan. Aku kira laki-laki, sebab memakai pakaian laki-laki. Iya, tak taunya perempuan. Maling perempuan. Sekarang zaman kemajuan, perempuan jadi maling. Parat. Aku bukan maling. Kalau bukan maling, mau apa malam-malam masuk rumah orang? Kalian semua siapa? Para begunda? Barisan tukang pukul Juragan Simpai? Kami para pegawai. Nah, kalau begitu, di mana majikan kalian Juragan Simpai? Mau apa menanyakan majikan kami, ha? Kalian tidak perlu tahu. Kalau mau ketemu, kenapa tidak ada pada waktu siang hari? Ya, pasti kau mau berbuat jahat. Perempuan cari laki-laki malam-malam. Mencari majikan kami pada waktu tengah malam. Pasti dia mau merampok nih. Iya, benar. Kau perampok. Tangkap dia. Tangkap dia. Suara pertarungan itu sudah terdengar. Berarti mereka masih bertarung. Artinya si Bingar dengan anak buahnya belum berhasil meringkus Ganti dan Suli. Kedua gadis murid perguruan anggrek hitam itu. Iya, dan kelihatannya mereka bertarung di luar. Maksudnya, Waktu sebelum aku pergi, mereka bertarung di dalam rumah. bertarung di dalam rumah tidak bebas. Terlalu sempit. Jadi sekarang mereka bertarung di luar rumah. Iya. Ayo, kita segera ke sana. Lihat pertarungan itu dari dekat ya. Kedua gadis itu sudah mempergunakan senjata bunga anggrek hitam. Gila, ya. Hebat banget. Rupanya mereka punya senjata rahasia. Belasan bunga anggrek meluncur cepat sekali ya. Kedua gadis itu tangannya bergerak sangat cepat, lontar-lontar bunga anggrek hitam. Iya. Belasan bunga anggrek yang dilontar-lontarkan oleh kedua gadis itu cepat sekali. Ya, tapi si Bingar dan anak buahnya bisa menangkap semua serangan. Bunga anggrek itu semuanya rontok di tangan mereka. Berhenti. Iya, kedua gadis itu menghentikan serangan. Bunga anggreknya habis barangkali. Iya kali. Senjata anggrek hitam mereka sudah habis. Padahal si Bingar dan anak buahnya masih tetap hebat. Satu pun tidak ada yang terkena oleh bunga anggrek. Danti, musuh kita bisa merontokkan semua bunga anggrek hitam yang kita lontarkan. Iya, 6 orang begundal itu hebat. Kita tidak berhasil merobohkan mereka dengan serangan bunga anggrek. Sekarang, mari kita pergunakan jurus kembang 1000. Iya, benar. Mereka pasti akan roboh oleh jurus kembang 1000. Oh, bagaimana anak-anak manis? Akan diteruskan atau kau akan menyerah? Menyerah? Baru kali ini aku mendengar kata menyerah. Loh, lalu kenapa kalian berhenti menyerang kami dengan serangan bunga anggrek hitam, ha? Padahal aku tahu kalian masih menyimpan bunga anggrek itu. Banyak sekali di dalam kantung kulit yang terkantung di pinggang kalian itu. Ayo. Memang sengaja kami simpan untuk kami pergunakan menggempur kalian dengan jurus pamungkas, yaitu jurus kembang 1000. Silakan. Sombong. Mentang-mentang sudah bisa merontokkan bunga anggrek yang tadi kami lontar-lontarkan. Padahal itu baru pembukaan. Dan sekarang rasakan dahsyatnya jurus kembang 1000. Oh, akan aku ladeni.
Wajah balas! Kita akan diserang oleh jurus pamungkas mereka. Untuk itu, cabut senjata kalian semua! Rantai besi, Sule. Rupanya mereka punya senjata juga, dan dan senjatanya rantai besi. Semuanya sekarang sudah memegang senjata rantai besi. Masa bodoh. Ayo gempur. Ya. Hop, hop, Melihat dahsyatnya gempuran jurus kembang seribu, memaksa pihak lawan harus mempergunakan senjata yang ampuh untuk dapat membendungnya. Maka keenam orang begundal bayaran itu mempergunakan senjata yang sangat mengerikan, yaitu rantai besi berduri. Dan berburu-buru bunga anggrek, memberondong, menderu-deru. Dahsyat sekali. Dodet, lihat. Tapi si Bingar dan anak buahnya bisa membendung gempuran bunga anggrek itu. Iya. Dengan senjata mereka yang mengerikan, rantai besi. Iya. Wah, kedua mataku jadi nanar. Rantai besi yang banyak itu berputar-putar cepat sekali, menyilaukan mata. Si Bingar dan anak buahnya memang hebat. Semua bunga anggrek itu rontok, dibabat oleh rantai besi. Kita berhasil mengalahkan jurus kembang seribu. Wah, benar tidak kataku. Iya. Si Bingar dan anak buahnya sangat hebat. Iya, benar hebat. Gemburan bunga anggrek yang dahsyat itu bisa dirontokkan. Senjata rantai besi mereka lebih ampuh dari senjata bunga anggrek. Celaka, Danti. Mereka tidak bisa dirobohkan oleh jurus kembang seribu. Iya, aku tidak menduga kalau mereka sangat hebat. Nah, teman-teman, kedua gadis manis dari perguruan anggrek hitam itu sudah mulai putus asa. Sekarang saatnya untuk meringkus mereka. Ayo ringkus! Sekarang kedua gadis itu diserang habis-habisan. Iya, mereka jadi kalang kabut, memutar-mutar pedang sambil mundur-mundur. Iya, mereka terdesak terus-terusan. Sebentar lagi mereka akan bisa diringkus. Iya. Hei, mau kemana kau? Hei, kejar! Kejar terus! Kejar! Wah, kabur. Iya, kedua gadis itu melarikan diri. Tapi dikejar oleh si Bingar dan anak buahnya. Ayo kita juga ikut mengejar mereka. Mana bisa? Mereka berlari seperti setan. Cepatnya minta ampun. Dalam sekejap mata, semuanya sudah lenyap. Mereka semuanya menguasai ilmu lari cepat. Maka dari itu, tidak mungkin kita akan bisa mengejar. Iya. Nah, lebih baik kita kembali ke rumah Juragan Simpai melihat pertarungan Anjani. Iya, benar. Pasti anak buah si tongkat siluman sudah berhasil meringkus Anjani. Juragan Simpai juga, Anjani masih bertarung. Gila, hebat benar dia. Bertarung sekian lama, belum bisa diringkus. Tapi dia sudah mempergunakan bunga anggrek hitam. Berarti dia sudah keteter. Hah? 4 orang anak buah tongkat siluman roboh. Iya, mereka bergeletakan di tanah. Berhenti! Berhenti! Tongkat siluman datang. Dia berdiri di kejauhan, tapi suaranya terdengar dekat sekali di telingaku. Tenaga dalamnya sangat hebat. Aku harus hati-hati. Nah, si tongkat siluman berjalan perlahan-lahan mendekati Anjani. Oh, badannya tinggi, tapi kurus. Ya, kurus banget. Dan sudah tua lagi. Wajahnya pucat dan angker. Dia memang sudah tua. Umurnya sudah 70 tahun. Pantas. Tapi ilmunya sangat tinggi.
membuat tenaganya sangat kuat. Ya, buktinya sekali bentak, pertarungan yang dasar itu langsung berhenti. Dia terpaksa menghentikan pertarungan itu karena anak buahnya sudah banyak yang jadi korban keganasan Anjani. Iya benar, kalau dibiarkan makin banyak korban yang jatuh. Hebat, hebat, hebat. Jurus kembang 1000 ciptaan Lasmini memang hebat. Dan kau sebagai anaknya berhasil mewarisi ilmu itu dengan baik. Siapa kau? Melihat tampangmu yang seram, pasti kau kepala begundal bayaran yang disewa oleh Juragan Simpai. Tidak salah. Perlu kau tahu, aku datang bukan untuk menyakiti Juragan Simpai. Aku hanya memerlukan beberapa keterangan dari dia. Aku juga tidak akan menyakiti kamu. Aku hanya ditugaskan menjauhkan kau dari Juragan Simpai. Setan! Kau mau melindungi Juragan Simpai? Oh, bukan melindungi. Tapi hanya berusaha agar kau tidak ketemu dengan Juragan Simpai. Keparat! Maju kau, setan! Siapapun yang berani menghalangi aku akan tahu akibatnya. Kau juga harus merasakan jurus kembang 1000. Seperti anak buah kau yang terkapar di atas tanah itu. Silahkan. Kumpulan bunga anggrek hitam hanya ditangkis oleh kain baju. Kau lihat sekarang buktinya bukan? Hanya dengan mengibas-ngibaskan lengan baju, semua bunga anggrek hancur. Wah, benar-benar sakti. Digempur dengan gencar, tidak berkelit atau melompat ke sana kemari, tapi tetap berdiri dengan tegar, tidak bergeming sedikit pun. Satu pun tidak ada yang bisa menyentuhnya. Semuanya rontok. Lihat, Anjani mulai tegang. Iya. Dia tidak menduga kalau jurus kembang 1000 yang dibanggakannya bisa dipunahkan dengan gampang oleh setongkat siluman. Iya ya, sebentar lagi bunga anggreknya pasti akan habis. Gantian, dia akan digembur oleh tongkat siluman. Nah, benar tidak kataku? Anjani berhenti bertarung, kehabisan bunga anggrek. Iya, ratusan bunga anggrek hitam berhamburan di atas tanah. Tak satu pun yang bisa mengenai badan si tongkat siluman. Gila, dengan gampang dia memusnahkan jurus kembang 1000. Kau tidak usah heran, bocah ayu. Lasmini sendiri tidak bisa merobohkan aku dengan jurus kembang 1000. Apalagi kau anaknya. Siapa kau sebenarnya? Dan di mana kenal dengan ibuku? Aku tongkat siluman, penguasa pantai utara. Dan siapa yang tidak kenal dengan Lasmini si kembang Gunung Lawu yang sekarang sudah layu? Meskipun kau hebat, tapi aku sama sekali tidak gentar. Terimalah ilmu cakar getar. Oh, kau juga rupanya mewarisi ilmu kadikjayaan ciptaan Lasmini yang lainnya. Jangan banyak cakap. Baiklah, aku ingin tahu, apakah kau bisa menguasai ilmu cakar getar dengan sempurna atau belum? Berdebah, kau rasakan sendiri. Wah, Anjani mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Si tongkat siluman juga kelihatannya akan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Hop, hop, yak, yak. Waduh, kenceng banget suara ledakan itu. Mereka saling terjang dan Anjani yang terjengkang. Iya, Anjani yang terdorong ke belakang. Anjani terhuyung-huyung, hampir jatuh. Tapi si tongkat siluman tidak apa-apa. Hebat. Tetap tegar. Sedikit pun tidak goyah. Sinting. Dia benar-benar dikjaya. Digempur pakai ilmu cakar getar, tidak apa-apa. Bahkan sebaliknya, aku yang hampir roboh. Gawat. Aku berhadapan dengan seorang tokoh rimba persilatan dari kalangan atas. Kau belum sempurna menguasai ilmu cakar getar. Dia berjalan perlahan-lahan mendekati aku. Pasti dia mau meringkus aku. Apa boleh buat? Aku akan mempertahankan diri sebisa-bisanya. Ya. Nah, mereka bertarung lagi. Iya, Anjani menyerang sambil membabi buta, menendang, memukul sejadi-jadinya.
Hei, kau mau kemana, anak manis? Tongkat siluman, aku masih banyak urusan. Lain kali aku akan menemui kau lagi. Wah, Anjani kabur. Iya, Anjani melarikan diri. Dia menguasai ilmu meringankan tubuh yang sempurna, bisa bergerak bagai kilat. Dalam sekejap mata, sudah hilang dari pandangan mata. Tugasku hanya mengusir Anjani, bukan mengejarnya. Tapi kalau tidak ditangkap, dia akan kembali lagi. Apakah dia masih berani melawan aku? Ya, memang kau lebih dikjaya daripada Anjani. Tapi Anjani bisa minta bantuan kepada tokoh-tokoh rimba persilatan yang lebih dikjaya. Kau meragukan kehebatanku? Bukan begitu. Tapi aku belum puas kalau Anjani tidak diringkus. Kau pikir aku tidak punya teman dari rimba persilatan yang lebih dikjaya dari aku? Ya, kalau begitu sih tidak ada masalah. Nah, itu si Bingar dan anak buahnya. Wah, buruanku lepas. Lalu bagaimana dengan kalian di sini, ha? Anjani juga kabur, melarikan diri. Aku sudah menduga. Dia tidak akan kuat menandingi kau, tongkat siluman. Aku lihat ketika Danti dan Suli melarikan diri, kau dan anak buahmu mengejar. Tapi kenapa sudah balik lagi? Aku pikir memang tidak ada gunanya. Buat apa buang-buang tenaga? Lebih baik ditunggu saja kalau mereka datang lagi. Iyalah, mereka pasti sudah kapok. Mereka sudah jeri melihat kekuatan kita yang hebat. Iya, mereka tidak menduga kalau kita memiliki tokoh-tokoh yang dikjaya. Baiklah, kalian semua boleh istirahat. Aku akan melaporkan semuanya kepada Juragan Simpai. Anjani dan kawan-kawannya dengan bantuan Bentar dan Raspati berhasil membebaskan Gandari dari cengkraman komplotan penculik. Kemudian Bentar kembali ke Madangkara, Raspati kembali ke Kadipaten Tidung Galating, dan Anjani beserta kawan-kawannya pulang kembali ke Padepokan Anggrek Hitam di lereng Bukit Lejar. Gandari, kamu diapa-apakan tidak? Maksudmu? Iya, waktu disekap di penjara bawah tanah di Kadipaten Panukisan, kau diganggu tidak? Tidak. Masa? Kok masa? Melihat tampangnya, Juragan Simpai seorang buaya. Dan tentunya matanya jadi hijau melihat kau yang bahenol. Lantas aku dirayu, begitu iya? Mungkin lebih dari itu, diperkosa. Nyatanya tidak. Alah, jangan pura-pura Gandari. Betul Suli, aku diperlakukan dengan baik. Meskipun ruang tahanan di bawah tanah itu sempit dan lembab, tapi cukup bersih. Kalian kan lihat sendiri waktu membebaskan aku. Ya memang keadaannya cukup baik. Tuh, aku dikasih makan, tidak pernah terlambat. Dikasih minum secukupnya, juga nggak pernah terlambat. Terus? Ya bengong saja setiap hari. Tidak diperiksa atau ditanyai ini itu? Tidak. Jadi, kau dibiarkan saja? Iya. Sinting. Menahan orang lalu dibiarkan, kan jadi bingung. Memang aku jadi bingung. Baik Juragan Simpai atau Sabanu tidak pernah datang ke kamar tahananku. Heran juga ya. Soalnya Gandari ditangkap bukan karena telah melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan lainnya yang merugikan mereka, melainkan ditahan untuk dijadikan sandera yang nantinya akan ditukarkan dengan harta karun. Oh iya, benar juga ya. Nah, sekarang semua persoalan sudah selesai, sehingga kita sudah bisa memusatkan pikiran kepada pelajaran yang harus kita pelajari dari guru kita, Nenek Lejar. Iya Anjani, pemusatan pikiran kita dalam mempelajari ilmu tapak beracun terganggu oleh peristiwa penculikan Gandari. Marilah teman-teman, mulai hari ini kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Demikianlah
murid-murid perguruan anggrek hitam itu dengan tekun mempelajari ilmu pamungkas warisan nenek Lejar, yaitu ilmu tapak bayu. Waktu berjalan terus. Tak terasa, kami telah 3 tahun berada di lereng Bukit Lejar. Anjani nampak lebih menonjol dibandingkan dengan kami dalam perhatiannya kepada ilmu-ilmu pamungkas warisan nenek Lejar. Dan waktu 3 tahun itu kami lalui tanpa ada kejadian yang berarti. Kau hebat, Anjani. Hanya dalam waktu 3 tahun sudah bisa menguasai ilmu telapak beracun dengan sempurna. Tidak, Gandari. Aku belum sempurna. Tapi di antara kami, kaulah yang paling bagus. Kalian juga sudah baik. Tidak, Anjani. Tidak bagaimana, Suli? Aku tidak bisa-bisa. Begitu-begitu saja dari dulu. Tidak ada peningkatan. Oh, tidak ada peningkatan. Iya. Di dalam apa saja, kau memang tidak pernah ada peningkatan, Sul. Enak saja kamu ngomong, Danti. Siapa bilang aku tidak ada peningkatan? Dalam jurus kembang 1000, aku cukup hebat. Dalam permainan pedang, juga aku hebat. Jurus tangan kosong, wah lebih hebat lagi. Aku kan tidak bicara yang itu, Sul. Yang aku maksudkan, pelajaran yang diterima dari nenek Lejar. Kau tidak ada kemajuan. Alah, kau juga sama saja. Tidak ada peningkatan. Kalau aku sih, memang iya. Bisanya mencela orang lain. Padahal kau sendiri payah. Biar. Jangan terus bertengkar. Ada apa, Gandari? Itu nenek Lejar. Keluar dari rumah pondokannya. Oh, iya ya. Pasti akan ke sini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Nenek. Pagi. Sudah hampir 5 tahun kalian berdiam di sini, di puncak Bukit Lejar. Jadi sudah tiba saatnya kalian meninggalkan tempat ini. Kok meninggalkan bagaimana, Nek? Iya, kalian harus meninggalkan padepokan ini. Artinya perguruan anggrek hitam harus ditutup. Ditutup? Kok ditutup? Iya, sudah tiba saatnya ditutup. Kenapa, Nek, begitu? Ya, sebab kalian harus mematuhi pesan Lasmini. Pesan Lasmini? Bagaimana, Nek? Lasmini berpesan kepadaku bahwa setelah kalian menetap di Bukit Lejar selama 5 tahun, kalian harus pindah ke Keraton Indraloka. Keraton Indraloka? Ya, dan kalian harus mematuhi pesan Lasmini tersebut. Wah, kami masih betah di sini, Nek. Iya, Nek. Kami senang tinggal di sini. Benar, kami semua sudah merasa cocok tinggal di sini, Nek. Tapi ini pesan Lasmini, yang mau tidak mau harus kalian laksanakan. Mengapa Nenek tidak berkata semenjak dulu? Iya, seharusnya kan Nenek bilang lebih awal, Nek. Jadi kita tidak kaget. Lasmini adalah murid yang paling aku sayangi. Juga dia banyak membantu aku di dalam menghadapi kesulitan. Sehingga aku bersumpah untuk mematuhi segala perintahnya. Dan pesan terakhirnya adalah bahwa kalian harus tinggal di Keraton Indraloka setelah digembleng oleh aku di sini selama 5 tahun. Kenapa jadi bingung? Meskipun kalian tinggal di Keraton Indraloka, dengan gampang aku bisa datang setiap saat untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Bagaimana teman-teman? Teman-teman, secara pribadi, aku harus mematuhi pesan ibuku yang terakhir. Sebab, tentu kalian tahu, Lasmini adalah ibuku, yang setiap pesannya harus aku laksanakan. Anjani, aku ikut kamu. Aku juga, Anjani. Aku juga ikut kamu. Terima kasih teman-teman.
Kalian adalah para sahabatku yang setia. Aku bersumpah untuk tetap setia kepada kalian dan membela kalian di dalam setiap kesulitan. Kapan kami harus meninggalkan tempat ini, Nek? Ya, besok pagi. Banyak banget. Gimana membawanya? Iya, padahal kita sudah tidak punya kuda, Dante. Ya dipikul saja. Aku tidak biasa memikul. Iya, nanti pundakku rusak. Kalau terlalu sering memikul barang, nanti aku tidak cantik lagi. Kau ini, Danti, apa hubungannya memikul barang dengan kecantikan? Iya, Danti. Memikul pakai pundak, kecantikan kan pakai wajah. Apa hubungannya? Kalau pundakku jadi bungkuk, nah, meskipun wajahku cantik, akan kelihatan tetap jelek. Memangnya sekarang kamu cantik? Seperti burung betet begitu merasa cantik. Sudah, teman-teman. Jangan bergurau terus. Cepat rapikan barang-barang yang akan kita bawa. Dipikul beramai-ramai, bergantian. Nanti kalau sudah sampai di kaki bukit, kita bisa mencari kuda ke kampung-kampung. Iya. Anjani, waktu kita pindah ke sini pertama kali, barang-barang kita sedikit sekali ya. Cuma bawa pakaian. Tapi sekarang, kenapa jadi banyak begini ya? Memang begitu, Suli. Pertama kita tidak punya apa-apa. Tapi sedikit demi sedikit, kita beli ini, beli itu. Tidak terasa, lama-lama jadi banyak. Iya, tahu-tahu sudah banyak seperti ini. Terasanya memang di waktu mau pindah. Tadinya sih ya tidak begitu kelihatan. Tahu-tahu setelah dikumpulkan, banyak sekali. Iya. Kita harus meneruskan adat warisan Lasmini yang tidak memperkenankan seorang pun laki-laki berada di Keraton Indraloka. Lasmini, mantan guru kita, gemar sekali bermain cinta. Tapi di Keraton Indraloka, tempatnya bersemayam, dilarang keras ada laki-laki. Aneh ya. Justru hal itu yang harus jadi bahan perenungan bagi kita. Mengapa sampai begitu? Tentunya ada sesuatu yang istimewa yang sifatnya sangat rahasia, tersimpan di Keraton Indraloka. Mungkin merupakan pantangan, Anjani? Iya,